Oke sahabat tani, kali ini saya akan melakukan pengendalian hama ulat gerayak yang ada di tanaman padi saya. Nah, ini adalah padi Impari 32 dan yang sebelah sini adalah padi M70D, padi super genjah usia 75 bisa dipanen. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan saya doakan semoga rezekinya semakin berlimpah barokah bagi sahabat tani yang sudah subscribe channel YouTube Henry Tani. Nah, subscribe itu gratis ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 1 ya. Nah, seperti ini perkembangan tanaman padi Impari 32 dan yang sebelah sini padi M70D. Nah, seperti ini. Dan ini sudah mulai ada serangan hama ulat gerayak ya. Dan hama ulat pelipat daun ya, sahabat tani ya. Cuman untuk hama pelipat daunnya masih sedikit, dan untuk ulat gerayaknya 1-2 sudah mulai ada serangan ya. Di daun-daunnya ini sudah mulai ada yang rusak sahabat tani. Nah seperti itu ya. Saya ambil dulu nih. Nah ini daunnya seperti ini nih. Nah jadi seperti ini. Ini adalah indikasi serangan hama ulat gerayak ya sahabat tani. Jadi dia memakan daun padi ya. Nah, jadi di sore hari kita lakukan pengendalian hama ulat gerayak. Nah, adapun untuk insektisida, ini saya menggunakan bahan aktif yaitu chlorpyrifos ya dan buprofizin ya. Dan nanti sebenarnya dua bahan aktif itu sasarannya bukan hanya ulat gerayak ya sahabat tani ya, bisa kaper ya, bisa juga wereng, rengit dan yang lain-lain ya. Jadi banyak sekali sasarannya karena dia memang nanti yang insektisida yang saya gunakan yaitu double bahan aktif ya sahabat tani. Nah ini nanti kondisi air macak-macak seperti ini sahabat tani. Jadi ini nanti juga akan saya campur dengan herbisida ya. Nah jadi nanti herbisida yang saya gunakan yaitu bahan aktif 2,4-D atau dimetilamida ya. Tujuannya yaitu nanti agar daun padi agak keras ya, agak mengeras ya. Dan gulma-gulma yang kecil misalnya seperti ini nih. Nah gulma yang di atas seperti ini yang tidak tenggelam di air, maka dia juga akan mati ya sahabat tani. Karena kemarin itu sudah saya aplikasikan herbisida pembeku koncil ya sahabat tani. Nah jadi untuk gulma-gulma yang di dalam air dia akan mati. Cuman yang di atas air itu matinya kurang maksimal ya. Kalau untuk herbisida koncil itu sahabat tani bisa mati ya, cuman agak lambat ya. Jadi itu pun harus dosis sesuai dosis. Nah kemarin itu dosisnya agak kurang sahabat tani untuk herbisida koncilnya. Jadi alangkah baiknya kita ulangi lagi untuk penyemprotan gulma. Nah dan tujuannya sebenarnya bukan penyemprotan gulma sahabat tani. Tujuan utama yaitu agar daun padi ini keras ya, kaku. Nah seperti itu sahabat tani. Nah jadi saya menggunakan bahan aktif 2,4-D. Jadi nanti untuk dosisnya tidak banyak-banyak ya untuk bahan aktif herbisida dengan bahan aktif 2,4-D-nya, karena hanya untuk campuran sedikit-sedikit saja sahabat tani. Nah ini sahabat tani amunisi yang saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan insektisida dengan degang Hoptara, dan untuk herbisida solusi, dan untuk fungisida saya menggunakan antrakol. Nah jadi Hoptara ini sahabat tani, ini merupakan insektisida dengan dua bahan aktif ya sahabat tani. Ini Hoptara ya. Ini 500 EC, artinya sangat tinggi sekali sahabat tani. Ini baunya sangat menyengat ya karena bahan aktifnya chlorpyrifos. Nah, chlorpyrifos ini mampu menyasar berbagai jenis hama sahabat tani. Nah, untuk buprofezin ya, buprofezin 100 gram per liter ini bisa mengatasi hama wereng sahabat tani.
Nah, ini Hoptara adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan pada tanaman kedelai. Nah, sebenarnya tidak masalah ya, ini keterangan hanya untuk kedelai dan ini bisa digunakan untuk tanaman padi. Cuman saya rekomendasikan bahan aktif Buprofen dan Chlorpyrifos itu hanya untuk tanaman padi di fase-fase vegetatif ya, bukan di fase generatif, karena ini sifatnya kontak panas sahabat tani. Jadi kalau misalnya di fase-fase generatif dia tidak tembus sahabat tani, karena kalau di fase generatif itu kita harus menggunakan insektisida yang sifatnya sistemiknya kuat ya, karena nanti untuk mengatasi hama-hama yang sifatnya penggerek batang ya sahabat tani. Cuman kalau misalnya di fase generatif masih ada hama-hama seperti ulat geraya atau lembing atau hama-hama kupu, kaper, nah sahabat tani bisa menggunakan ini bahan aktif ini ya sahabat tani. Cuman ini kalau bahan aktif ini harus dilakukan penyemprotan rutin sahabat tani, karena sifatnya panas, dia akan membuat telur-telur hama yang ada di tanaman padi itu cepat menetas. Nah seperti itu sahabat tani. Oke ya. Nah, dan untuk ini fungisida saya menggunakan merek dagang Antrakol ya. Nah, ini sisa dari penyemprotan sebelumnya ya. Jadi Antrakol ini memiliki bahan aktif Propinep ya, bahan aktif tunggal sahabat tani ya. Bahan aktif tunggal seharusnya untuk aplikasi ini kalau biasanya saya pakai 7 sendok, cuman kali ini saya cuman pakai 3 sendok sahabat tani. Saya kurangi dosisnya, cuman saya lakukan penyemprotan rutin. Nah seperti itu sahabat tani. Nah ini solusi. Nah ini solusi ini bahan aktif 2,4-D dimetilamina. Ini merupakan herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna coklat tua untuk mengendalikan gulma berdaun lebar ya. Nah sahabat tani, saya menggunakan herbisida dengan bahan aktif 2,4-D ini tujuan utama adalah agar batang padi daun padi ini kaku ya sahabat tani, itu tujuannya, dan sekaligus mengendalikan gulma yang masih kecil-kecil seperti itu, nah yang di atas seperti ini. Cuman ini tujuan kedua. Tujuan pertama yaitu agar daun padi ini kaku. Nah seperti itu sahabat tani, jadi nanti dosisnya tidak banyak-banyak. Nah langsung aja kita lakukan peracikan sahabat tani. Nah untuk teknik peracikan itu sendiri usahakan yang bubuk terlebih dahulu ya untuk teknik pencampuran. Dan pencampuran kita sediakan air yang ada di ember. Dan untuk tangki sudah kita isi air. Nah segini, ini kapasitas 20 liter sahabat tani, karena tangki mesin ya. Kalau tangki elektrik itu kapasitas 16 liter. Nah ini saya pakai 3 sendok sahabat tani. 1 2 3. Nah ini kan, nah setelah ini ya kita aduk-aduk. Ini banyak sekali ulat gayaknya sahabat tani, karena kemarin habis saya lakukan pemupukan ternyata ada ulatnya, jadi sore ini kita lakukan penyemprotan. Karena aktivitas ulat itu di malam hari ya sahabat tani. Di malam hari ulat itu akan beraktivitas, yaitu memakan daun-daun padi ya. Sore hari seperti ini dia mulai beraktivitas, jadi waktu yang tepat sekali ketika kita mengendalikan hama, yaitu dengan penyemprotan dilakukan pada sore hari. Nah selanjutnya saya menggunakan ini herbisida. Saya hanya menggunakan dosis kurang lebih 30 ml ya sahabat tani. Ini hanya untuk membuat daun padi kaku ya. Ya, jadi tujuan utama itu sahabat tani, bukan untuk mengendalikan gulmanya ya. Karena nggak ada gulmanya sahabat tani. Ya padinya sawahnya udah bersih alhamdulillah. Cuman masih ada 1-2 ya. Nggak banyak ya, zaman situ ya. Sana udah nggak ada seperti itu, nggak ada tuh ya. Nah jadi tujuannya adalah agar daun padi kaku. Jadi saya hanya menggunakan dosis 30 ml. Nah ini ya 30 ml sahabat tani. Tuh. Nih 30 ml itu 20. Nah ini ya. Oh, ya punya kurang lebih 25 ya. Hampir 30 lah intinya tuh. Nah 20-an ya sahabat tani. Nah dah. Nah untuk Buprofen saya menggunakan dosis 50 ml sahabat tani. Nah ini insektisidanya saya menggunakan dosis 50 ml. Ini sangat menyengat sekali baunya sahabat tani. Dan ini minyak, jadi kita formula pencampuran yang terakhir.
Kalau SL itu air ya sahabat tani. Nah tuh. Oke sahabat tani, nah seperti itu. Kita aduk-aduk lagi dan setelah itu kita aplikasikan penyemprotan di lahan. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani dan jangan lupa dibagikan agar banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube Henry Tani. Dan kali ini kita fokus mengendalikan hama ulat gaya pada tanaman padi. Nah untuk fungisida saya menggunakan Antrakol ini untuk mencegah jamur ya sahabat tani. Nah oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.